Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dua kejadian penting di wilayah Gaza dan tepi barat mengungkap gambaran baru yang jauh lebih kompleks dibanding apa yang terlihat di permukaan. Apakah pembagian de facto Gaza benar-benar sedang terjadi? Dan bagaimana penangkapan besar-besaran terhadap jaringan Hamas di Bethlehem mencerminkan tekanan geopolitik yang semakin intens? Setiap detailnya menyimpan petunjuk tentang arah masa depan kawasan yang terus bergolak. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada tanggal 11 November 2025, dunia kembali menoleh ke arah jalur Gaza. Di tengah reruntuhan bangunan dan langit yang masih diselimuti asap tipis, pembahasan mengenai pembagian de facto wilayah itu mulai terdengar semakin nyata. Para jurnalis internasional yang menjejakkan kaki di perbatasan selatan menggambarkan suasana yang tidak lagi sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Garis-garis blok semen berwarna kuning, pos pemeriksaan militer Israel, dan jalur patroli yang baru dibangun mulai membelah wilayah itu menjadi dua bagian. Di satu sisi terdapat zona yang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Israel. Sementara di sisi lain masih tersisa wilayah yang menjadi tempat bertahannya Hamas beserta sebagian besar warga sipil Gaza. Pagi itu, sinar matahari musim dingin menerpar tenda-tenda darurat yang berjajar sejauh mata memandang. Sekitar 2 juta warga terdesak di area yang tidak lagi memiliki struktur pemerintahan jelas. Mereka hidup di atas puing dan tanah berdebu, dengan suplai listrik terbatas dan air bersih yang hanya mengalir beberapa jam setiap harinya. Para pengamat kemanusiaan menilai bahwa zona ini kini menjadi epicentrum krisis sosial terbesar yang pernah dialami Gaza sejak konflik pecah beberapa tahun silam. Di sisi lain garis kuning, wilayah yang dikuasai Israel mulai mengalami penataan ulang. Truk-truk logistik datang bergantian, pos pengamanan baru muncul, dan rencana rekonstruksi terbatas mulai dijalankan. Namun kehidupan di sana tetap dipenuhi ketegangan. Drone-drone kecil berputar di udara sepanjang hari, menciptakan atmosfer yang menekan bagi setiap orang yang hidup di bawah bayang-bayang suara mesin itu. Banyak warga yang enggan melintas mendekati garis pemisah tersebut karena takut dianggap melanggar batas yang tidak tertulis. Dalam laporan media internasional, beberapa analis memprediksi bahwa pembagian ini berpotensi menjadi kondisi permanen jika tidak ada terobosan diplomatik. Para pejabat dari beberapa negara Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa langkah lanjutan yang tegas, garis kuning itu akan berubah menjadi batas politik yang sebenarnya. Hal ini diperkuat oleh tidak adanya tenggat waktu yang jelas dari rencana perdamaian Amerika Serikat yang diajukan beberapa bulan sebelumnya. Persyaratan perlucutan senjata Hamas, pembentukan otoritas baru, serta penempatan pasukan keamanan internasional masih menjadi perdebatan panjang yang tidak menunjukkan titik temu. Bagi Hamas sendiri, keadaan tersebut menjadi ujian terberat dalam sejarah keberadaannya. Meski mendapat tekanan militer besar, kelompok itu tetap mempertahankan kehadirannya di wilayah yang belum dikuasai Israel. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa aparat keamanan Hamas mulai terlihat kembali, berjalan di antara tenda-tenda warga untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada. Namun kapasitas pemerintahan mereka nyaris hilang. Tidak ada pelayanan publik yang berjalan, sekolah-sekolah hancur, dan kantor-kantor administrasi tertimbun puing. Situasi inilah yang membuat banyak warga merasa terjebak dalam ketidakpastian panjang. Mereka tidak berada dalam kondisi perang, tetapi tidak pula hidup dalam keadaan damai. Mereka menyaksikan tanah kelahiran mereka terbagi menjadi dua wajah yang berbeda. Keduanya mencerminkan luka dan ketegangan. Para peneliti sosial menyebut keadaan ini sebagai masa persimpangan Gaza, sebuah fase yang menentukan arah masa depan wilayah tersebut. Dan ketika malam turun perlahan, hanya angin dingin dari laut yang menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju stabilitas masih sangat panjang. Tanggal 13 November 2025
menjadi hari yang menegangkan di wilayah tepi barat, terutama di kota Bethlehem dan desa-desa di sekitarnya. Sejak sebelum fajar, suara langkah kaki pasukan Israel terdengar di gang-gang sempit, diikuti deru kendaraan taktis yang memasuki kawasan padat penduduk. Operasi gabungan yang melibatkan unit elit militer dan badan intelijen Shin Bet itu segera memenuhi halaman-halaman rumah warga. Dalam hitungan jam, lebih dari 50 orang yang diduga terhubung dengan jaringan Hamas berhasil ditangkap. Media internasional menggambarkan situasi malam itu sebagai salah satu operasi penangkapan terbesar sepanjang tahun tersebut. Rekaman video yang dirilis kemudian memperlihatkan tentara Israel bergerak cepat di bawah kegelapan, menggedor pintu-pintu rumah dan memerintahkan penghuninya keluar sambil mengangkat tangan. Beberapa warga mengaku terbangun oleh suara ledakan kecil yang digunakan untuk membuka pintu besi, sedangkan yang lain menyaksikan dari jendela saat tetangga mereka digelandang dengan tangan terikat. Shin Bet menyatakan bahwa jaringan yang ditangkap tersebut sedang mempersiapkan rangkaian serangan, termasuk penembakan dan peledakan terhadap target militer dan sipil. Beberapa anggota disebut telah memasuki tahap akhir perencanaan. Senjata api dan dokumen diduga rencana operasi ditemukan di beberapa lokasi. Dalam pernyataannya, pihak keamanan Israel menegaskan bahwa operasi ini telah mencegah serangan besar yang bisa menimbulkan korban dalam jumlah besar. Di tengah operasi tersebut, masyarakat Palestina di Bethlehem mengalami malam yang penuh ketakutan. Akses jalan utama ditutup, lampu-lampu kota padam di beberapa titik, suara helikopter berputar di atas permukiman selama berjam-jam. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para ibu mencoba menenangkan mereka di ruang keluarga yang gelap. Tidak sedikit keluarga yang harus menunggu hingga pagi untuk mengetahui apakah kerabat mereka termasuk dalam daftar yang ditangkap. Ketegangan politik di tepi barat membuat situasi semakin rumit. Hamas memang tidak memegang kendali pemerintahan di wilayah itu, tetapi simpatisannya cukup banyak, terutama menyusul tekanan besar terhadap Gaza dalam 2 tahun terakhir. Banyak pemuda Palestina yang merasa frustasi oleh kondisi hidup di bawah pendudukan, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh jaringan bawah tanah. Israel menganggap hal ini sebagai ancaman yang harus ditindak sebelum berkembang lebih jauh. Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah menyampaikan kecaman atas operasi ini. Mereka menuduh Israel menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan tindakan yang semakin memperburuk kondisi penduduk sipil. Sebaliknya, Israel menilai bahwa operasi semacam ini penting untuk menjaga keamanan regional dan mencegah serangan yang berpotensi membahayakan warganya. Dua narasi yang saling bertentangan ini terus berputar di ruang publik, mencerminkan bagaimana isu keamanan menjadi medan pertempuran politik yang panjang. Dari perspektif geopolitik, penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa perjuangan Hamas tidak hanya berada di Gaza, tempat kelompok itu menghadapi tekanan militer langsung, tetapi juga di tepi barat yang menjadi wilayah dengan pengawasan ketat dari Israel. Jaringan Hamas di sana beroperasi secara tersembunyi, mengandalkan sel-sel kecil yang tersebar, namun keberadaan mereka menjadi sasaran operasi intelijen berkelanjutan. Setiap penangkapan besar seperti ini menggambarkan upaya Israel untuk mematahkan kemungkinan bangkitnya perlawanan bersenjata. Pemotretan dokumenter yang dilakukan beberapa jam setelah operasi membawa suasana yang muram. Pintu rumah yang hancur, pecahan kaca di lantai, dan warga yang duduk diam di pinggir jalan menjadi pemandangan yang sering dijumpai. Di antara debu dan keheningan pagi yang berat, Bethlehem menyimpan cerita tentang ketegangan yang terus meningkat. Dan di balik itu semua, satu hal menjadi jelas. Hamas kini menghadapi tekanan yang semakin kuat dari dua arah, Gaza dan tepi barat, dalam lanskap konflik yang terus berubah. Pagi di Gaza selalu dimulai dengan suara yang sama. Gemuruh mesin generator, derut truk bantuan, dan langkah kaki warga yang mengantre air bersih sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Namun, pada pertengahan November 2025 itu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Pembagian wilayah yang semakin terlihat jelas membuat kehidupan sosial masyarakat terpecah ke dalam dua realitas yang jauh berbeda. Di zona yang masih dikuasai Hamas, warga hidup dalam kondisi darurat tanpa sistem pemerintahan yang stabil. Sedangkan di sisi yang berada di bawah kendali Israel, kehidupan mulai bergerak perlahan walaupun tetap berada di bawah bayang-bayang militer.
Secara sosial, masyarakat Gaza berada di tengah pusaran ketidakpastian. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal, bekerja tanpa kepastian pendapatan, dan harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang semakin menekan. Sekolah-sekolah yang hancur akibat perang terpaksa digantikan oleh ruang belajar darurat yang dibangun dari lembaran terpal dan kayu. Anak-anak belajar sambil menahan panas dan debu, sementara para guru berusaha mempertahankan semangat belajar tanpa fasilitas yang memadai. Di tengah kondisi seperti ini, Hamas tetap berusaha menunjukkan eksistensinya sebagai otoritas, meski kapasitas mereka sangat terbatas. Di sisi lain, tekanan politik dari dunia internasional semakin kuat. Negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan organisasi hak asasi manusia terus mendesak adanya kejelasan mengenai masa depan Gaza. Mereka khawatir bahwa pembagian de facto ini akan berubah menjadi permanen dan menghasilkan situasi yang lebih kompleks. Beberapa negara menyerukan pembentukan otoritas pengelola independen yang disetujui secara internasional. Namun gagasan ini tidak berjalan mulus, karena tidak ada pihak yang mampu atau bersedia mengambil alih wilayah yang masih dianggap berbahaya, baik karena kehadiran Hamas maupun karena pengawasan ketat Israel. Di tepi barat, penangkapan besar-besaran di Bethlehem menambah tekanan bagi Hamas. Selama bertahun-tahun, organisasi itu berusaha memperluas jaringannya di luar Gaza sebagai langkah mempertahankan pengaruh politik. Namun, operasi yang dilakukan Israel menunjukkan bahwa wilayah itu bukan tempat yang mudah untuk bergerak. Otoritas Palestina di Ramallah, yang secara politik menjadi rival Hamas, juga memantau aktivitas kelompok tersebut dengan ketat. Akibatnya, ruang gerak Hamas menyempit di dua front penting. Di Gaza, mereka menghadapi kekuatan militer. Di tepi barat, mereka menghadapi kombinasi tekanan dari Israel dan otoritas Palestina sendiri. Dari perspektif geopolitik, posisi Hamas berada pada titik paling rapuh dalam sejarahnya. Mereka masih bertahan sebagai kekuatan simbolis di mata sebagian warga Palestina, namun kapasitas mereka untuk memerintah dan mempertahankan wilayah semakin menipis. Rencana perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat menyebut perlucutan senjata dan pembentukan struktur pemerintahan baru. Dua syarat yang membuat Hamas menghadapi dilema besar. Mengikuti rencana itu berarti kehilangan kekuasaan. Menolaknya berarti tetap menjadi sasaran operasi militer dan tekanan internasional. Di tengah seluruh kerumitan ini, masyarakat sipil lah yang menanggung akibat paling besar. Warga Gaza dan tepi barat hidup dalam ketegangan sehari-hari, tanpa kepastian kapan situasi akan berubah. Para peneliti sosial menggambarkan keadaan ini sebagai masa yang penuh gejolak, ketika sistem nilai dan struktur politik dipertanyakan ulang oleh realitas yang berubah cepat. Meskipun tidak ada yang tahu arah akhirnya, satu hal yang tampak jelas adalah bahwa konflik ini telah memasuki fase baru. Sebuah fase di mana tekanan sosial, politik dan militer berbaur menjadi satu, membentuk masa depan yang terhimpit dan sulit diprediksi. Dalam dinamika yang terus berubah di Gaza dan tepi barat, setiap pergerakan politik, setiap operasi keamanan, dan setiap perubahan sosial menghadirkan babak baru yang harus dicermati dengan teliti. Pembagian de facto wilayah Gaza, penangkapan besar-besaran di Bethlehem, serta tekanan internasional yang terus meningkat memperlihatkan bahwa situasi di wilayah itu jauh dari kata stabil. Hamas menghadapi tekanan dari segala arah, sementara masyarakat sipil menjadi pihak yang paling banyak menanggung beban dari ketidakpastian yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, setiap perkembangan memiliki makna besar, baik bagi masa depan regional maupun bagi kehidupan jutaan warga yang berada di tengah pusaran konflik. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.